Dear everyone, we are going to learn skill 31. After be, use the present participle or the past participle. Let's check it out. The verb be in any of its forms, am, is, are, was, were, be, been, and being can be followed by verb ing or present participle or verb 3 or past participle. Kata kerja be yaitu am, is, are, was, were, be, been, dan being. Kalau di belakangnya ada kata kerja, maka kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing atau present participle kalau subjeknya aktif melakukan suatu pekerjaan, atau dalam bentuk verb 3 atau past participle kalau subjeknya dikenai pekerjaan. For examples, I am do my homework. Mengapa kalimat ini tidak benar? Karena setelah am, kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing karena subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Harusnya adalah I am doing my homework. Next, she is cooks in the kitchen. Kalimat ini tidak benar karena setelah be yaitu is ada kata kerja, maka kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing karena subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Harusnya adalah she is cooking in the kitchen. Next, they are play basketball. Kalimat ini tidak benar karena setelah be yaitu are harusnya kata kerjanya dalam bentuk verb ing karena they di sini aktif melakukan pekerjaan. Harusnya adalah they are playing basketball. Next, Karina was feed her cat. Di sini Karina aktif melakukan suatu pekerjaan, jadi harusnya adalah Karina was feeding her cat. Oke, kemudian they will study English when we will discuss our problems. Mengapa kalimat ini tidak benar? Karena di sini setelah were ada kata kerja dan di sini they-nya aktif, harusnya di sini dalam bentuk verb ing. Begitu juga yang ada di sini setelah were harusnya kata kerjanya dalam bentuk verb ing karena we-nya di sini aktif melakukan pekerjaan. Harusnya adalah seperti ini. They were studying English when we were discussing our problems. Were studying dan were discussing. Next, Tom was work at his office when his wife was work at home. Kalimat ini tidak benar karena setelah was harusnya kata kerjanya dalam bentuk verb ing karena Tom melakukan pekerjaan. Begitu juga dengan yang his wife. Was kata kerjanya dalam bentuk verb ing karena his wife aktif melakukan pekerjaan. Harusnya adalah Tom was working at his office when his wife was working at home. Was working dan was working. Next, your house is built. Di sini subjeknya adalah your house, dikenai pekerjaan, maka setelah be harusnya dalam bentuk verb 3 karena dikenai pekerjaan. Harusnya adalah your house is built. Rumahmu dibangun. Be dengan kata kerja bentuk ketiga yang berarti pasif. Next, our car was fixed by a mechanic. Subjeknya adalah our car, oke, dan di sini dikenai pekerjaan. Harusnya setelah be adalah verb 3. Harusnya adalah our car was fixed by a mechanic. Mobil kita diperbaiki oleh seorang mekanik.
Oke, di sini be dengan kata kerja bentuk ketiga yang berarti pasif. Next, kalau kita menemukan modal yang diikuti oleh be dan ada kata kerja, maka kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing kalau subjeknya aktif melakukan pekerjaan, atau dalam bentuk verb 3 kalau subjeknya dikenai pekerjaan. For examples, we will be invite our friends to join our club. Oke, di sini we sebagai subjeknya, oke, dan di sini aktif melakukan pekerjaan. Jadi setelah will be harusnya kata kerjanya dalam bentuk verb ing. Harusnya adalah we will be inviting our friends to join our club. Kita akan sedang mengundang teman kita untuk bergabung dalam klub kita. Next, we will be invited by our friends to the party. Mengapa kalimat ini tidak benar? Karena di sini we dikenai pekerjaan, oke, harusnya setelah will be, oke, kata kerjanya dalam bentuk ketiga. Harusnya adalah we will be invited by our friends to the party. Will be invited. Kita akan diundang teman-teman kita ke pesta mereka. Di sini maknanya pasif. Next, he could be go to his office. Kalimat ini tidak benar karena di sini he aktif melakukan pekerjaan. Jadi setelah could be harusnya kata kerjanya dalam bentuk verb ing. Harusnya adalah he could be going to his office. Next, his house might be sell. Yang menjadi subjek adalah his house. Oke, kemudian di sini adalah model. Oke, diikuti dengan be. Oke, maka kata kerjanya di sini harus dalam bentuk verb 3 karena bermakna pasif. Harusnya adalah his house might be sold. Oke. His house diikuti dengan model, diikuti dengan be, kata kerja bentuk ketiga bermakna pasif. Rumahnya mungkin dijual. Next, this homework must be due. Kalimat ini tidak benar karena yang menjadi subjek adalah this homework. Oke, mestinya setelah must be, di sini kata kerja bentuk ketiga. Harusnya adalah this homework must be done. PR ini harus dikerjakan. Pasif. Next, subjek diikuti dengan has atau have been, diikuti dengan verb ing kalau subjeknya aktif melakukan pekerjaan, atau subjek diikuti dengan has atau have been, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga kalau subjeknya dikenai pekerjaan. For examples, we have been live in Jogja since 2008. Di sini kalimat ini tidak benar karena setelah have been dan di sini subjeknya aktif melakukan suatu pekerjaan, tinggal. Oke, harusnya adalah we have been living in Jogja since 2008. Next, the video has been revised for several times. Di sini subjeknya adalah the video. Oke, harusnya kata kerjanya setelah has been adalah bentuk ketiga. Harusnya adalah seperti ini. The video has been revised for several times. Video ini telah direvisi selama beberapa kali. They are being interviewed by some interviewers. Mengapa kalimat ini tidak benar? Karena
harusnya adalah they are being interviewed by some interviewers, yang bermakna pasif. They are being interviewed. Mereka sedang diinterview oleh beberapa pewawancara. Next, being accepted in a dream university is a special moment for some people. Kalimat ini tidak benar, harusnya adalah being accepted in a dream university is a special moment for some people. Oke, diterima di Universitas Impian adalah momen spesial bagi beberapa orang. Now, decide whether the following sentences are correct or incorrect. Number 1, at 12 o'clock, Sam is eat his lunch. Kalimat ini tidak benar karena setelah be yaitu is ada kata kerja eat, maka kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing karena Sam di sini aktif melakukan pekerjaan. Harusnya adalah at 12 o'clock Sam is eating his lunch. Next, we are meeting them later today. Kalimat ini benar atau salah? Ya, kalimat ini sudah benar karena setelah A, setelah B, diikuti oleh kata kerja bentuk verb ing. Okay, we are meeting them later today. So number 2 is right. Next, it is time to practice. What do you think is the best answer for number 1? It is often estimated that second-hand smoke is responsible for several thousand cases for lung cancer in non-smokers each year in the United States. Oke, sudah bisa dipastikan sebenarnya it is sudah benar. Kemudian estimate harusnya di sini adalah estimated. Setelah be diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, diperkirakan. Kalimat ini adalah kalimat pasif. Oke, di sini second hand smoke is responsible for tidak masalah, several thousand cases tidak masalah, so B is the best answer. Harusnya adalah it is often estimated. Number 2, what do you think is the best answer? The Federated Boys Clubs, the forerunner of the Boys Clubs of America, were organized in 1906. Oke, sebenarnya kita sudah bisa langsung tahu jawabannya adalah ya D, karena setelah B harusnya diikuti oleh verb ing atau verb 3. Dan di sini kita baca ya, the Federated Boys Clubs tidak masalah. Kemudian the forerunner of the Boys Clubs, oke, tidak masalah. Of America tidak masalah. Nah, yang bermasalah adalah were organized. Harusnya adalah were organized, diorganisir. Oke, were organized. Oke, dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke, the best answer is D, seperti yang kita perkirakan. Thank you for watching. I hope you can learn from this. See you next time.